Pengajian kita yang biasa kita laksanakan pada setiap malam Sabtu. Dalam kesempatan ini ulun mencoba untuk sedikit menguraikan tentang bab tilawatil Quran, adab-adab membaca Al-Quran. Tapi sebelumnya ingin saya menyampaikan permasalahan tentang wanita haid dan masjid. Wanita haid dan masjid. Ini ada pertanyaan bagus di dalam buku kumpulan fatwa tentang masalah wanita. Sini ada pertanyaan nomor 128. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk memberikannya sesuatu dari masjid. Maka saya berkata, saya sedang dalam keadaan haid. Lalu ia berkata, sesungguhnya haidmu bukan pada tanganmu. Kemudian saya mengharapkan tafsir hadis ini, apakah maknanya bahwa wanita haid tidak boleh masuk masjid dan tidak boleh melakukan sesuatu? Jadi yang berkaitan antara wanita dan masjid ini paling tidak ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama itu adalah wanita masuk ke dalam masjid tetapi tidak berdiam diri di masjid. Artinya dia hanya sebatas numpang lewat. Dan kemudian yang kedua itu wanita haid yang masuk ke dalam masjid dan dia berada di masjid duduk dalam artian berdiam diri. Nah ini sebelum menyampaikan yang terdapat di dalam kitab Sabilal Muhtadin, di sini ada penjelasan yang bagus dari Syekh Saleh Al Fauzan yang susun oleh beliau, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya di sini disebutkan bahwa saya tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan bagi orang yang junub. Jadi ternyata masjid itu tidak dihalalkan bagi mereka yang sedang dalam keadaan haid dan dalam keadaan junub. Nah ini sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum suqara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Di Quran surah An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Yang pertama ini berkenaan dengan masalah khamar. Jadi pada waktu diharamkannya khamar itu bertahap. Nah, salah satu tahapannya adalah bahwa jangan kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, dalam keadaan teler, dalam keadaan tidak sadar. Ini masalah khamar dulu. Sebelum khamar itu diharamkan secara mutlak, artinya waktu itu memang berjenjang. Sebelum khamar diharamkan secara mutlak, maka langkah awal itu adalah dengan cara mengatakan jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk sebelum dimutlakkan khamar itu haram. Kemudian jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Berarti orang yang junub bukan haid saja, orang yang junub dalam artian orang yang memiliki hadas besar, berarti itu juga tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam masjid kecuali berlalu saja. Nanti dijelaskan dalam Sabilal Muhtadin. Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang yang sedang junub, yang sekedar lewat, dan orang yang haid tidak boleh berdiam di masjid, tetapi boleh apabila sekedar lewat. Nanti kita lihat di Sabilal Muhtadin.
Maka wanita tidak masalah ia lewat dari pintu ke pintu masjid atau untuk masuk mengambil sesuatu seperti bejana, buku atau semacamnya. Nabi SAW ketika meminta kepada Aisyah, berikan saya khumrah atau tikar kecil dari masjid. Khumrah adalah suatu tempat yang ditempati sholat terbuat dari daun kurma. Nabi SAW kemudian Aisyah menjawab, sesungguhnya ia haid. Maka beliau berkata kepadanya, sesungguhnya haidmu bukan pada tanganmu. Artinya pada waktu itu Aisyah mengasihkan sesuatu pada baginda Nabi, tapi tidak masuk ke dalam masjid dengan tangan. Berarti Aisyah berada di luar masjid, tidak masuk ke dalam masjid. Maknanya sesungguhnya tidak ada larangan masuk masjid untuk mengambil sesuatu. Nah, tidak ada larangan bagi wanita yang haid untuk mengambil sesuatu di masjid. Tetapi yang dilarang adalah berdiam di dalam masjid. Adapun sekedar menyeberangi masjid seperti ia masuk untuk suatu hajat, kemudian dia keluar tanpa berdiam di dalamnya, maka tidak masalah berdasarkan ayat ini dan hadis yang telah disebutkan. Ini dalam buku kumpulan fatwa tentang masalah wanita. Nah, kemudian kita lihat dalam Sabilal Muhtadin. Dalam Sabilal Muhtadin itu diharamkan bagi yang haid dan nifas segala sesuatu yang diharamkan bagi orang yang junub. Jadi sesuatu yang diharamkan bagi orang junub itu juga berlaku bagi wanita yang sedang dalam keadaan haid dan dalam keadaan nifas. Nah, contohnya di sini disebutkan sholat. Nah, sholat wajib kan? Sholat sunat kan? Diharamkan bagi orang yang junub dan orang yang dalam keadaan haid ataupun nifas. Kemudian yang selanjutnya di sini disebutkan adalah orang yang tawaf. Nah, tidak boleh juga tawaf. Kalau misalnya kita bermimpi basah laki-laki misalnya kan dalam keadaan junub, lalu pada sempat mandi berdiam diri di masjid, maka itu juga dilarang, juga tawaf juga dilarang, sholat pun juga dilarang. Kemudian sujud tilawah. Nah, tiba-tiba mendengar orang membaca surah As-Sajdah atau ayat-ayat sajadah. Kan ketika kita mendengar ayat sajadah, maka kita disunatkan sujud. Maka bagi orang yang dalam keadaan junub, dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas, itu juga diharamkan untuk sujud tilawah. Dan kemudian yang selanjutnya adalah sujud syukur. Nah, kata mulai juga sujud syukur. Nah, kemudian khutbah Jumat, baginda khutbah Jumat lah. Kemudian menyentuh mashaf Al-Quran. Nah, ini kan boleh menyentuh mashaf Al-Quran. Yang dinamakan mashaf Al-Quran itu ulama mengatakan bahwa yang dimaksud mashaf itu adalah ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbinas, yang di situ tidak ada tulisan lain selain daripada Al-Quran. Makanya ada yang mengatakan boleh memegang mashaf Al-Quran yang ada, bukan mashaf ya, Al-Quran yang ada terjemah dan tafsirnya, karena bukan dianggap sesuatu yang original Al-Quran. Tapi kalau berhati-hati, baiknya jangan. Kalau kau sudah berhati-hati. Kemudian berhenti dalam masjid. Nah, ini berlaku bagi orang yang junub dan bagi orang yang haid dan nifas. Dan membaca ayat Al-Quran yang dimaksudkan untuk membaca Al-Quran. Niatnya untuk membaca Al-Quran itu pada boleh. Tapi kalau misalnya membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi tujuannya bukan untuk membaca Al-Quran, walaupun itu ayat Al-Quran, tapi tujuannya untuk berdoa kepada Allah, maka itu bukan dianggap membaca Al-Quran, bukan dianggap membaca Al-Quran, karena tujuannya untuk doa. Atau misalnya untuk zikir aja, atau misalnya untuk hijab kan, nah misalnya hijab atau wirid misalnya, tapi tujuannya bukan untuk membaca Al-Quran, maka di sini dikatakan diperbolehkan. Dan diharamkan pula selain yang disebutkan tadi 5 perkara. Nah, ini bagi wanita yang haid. Yang pertama, melintas dalam masjid jika ditakutkan darahnya akan terjatuh ke lantai
demi memelihara kesucian masjid dari najis. Dan kalau tidak dikhawatirkan terjatuh, maka tidak diharamkan melintas dalam masjid, tetapi hanya makruh. Ini melintaslah, ini melintas, bukan berdiam di masjid. Jadi bedakan antara melintas itu berarti numpang lewat aja. Tapi kalau berdiam di masjid berarti dia posisinya stop di masjid. Nah, ini yang diharamkan secara mutlak. Empat imam mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Maliki semua sepakat bahwa wanita yang dalam keadaan haid dan dalam keadaan nifas itu haram hukumnya berdiam di masjid. Itu jumhur ulama. Walaupun ada sebagian kecil, yang mentolerir. Tapi ujar Abu Yahya, nah, Yasidin itu urusan orang. Yang kita pakai adalah panutan kita 4 mazhab imam besar, itu semuanya sepakat. Nah, artinya tidak ada perbedaan pendapat di antara 4 imam mazhab ini bahwa mengharamkan wanita yang haid ataupun nifas berdiam diri di masjid. Itu sepakat. Nah, begitu juga kalau kita melihat ceramahnya Ustadz Abdul Somad, Sidin juga kadang mentolerir, tidak mengizinkan wanita yang haid berdiam diri di masjid, kecuali, nah ada kecualinya. Kecualinya kenapa? Kecuali dalam keadaan emergency, dalam keadaan darurat. Yang namanya dalam keadaan darurat, makan daging babi pun, makan daging anjing pun, yang tadinya haram jadi halal. Nah, begitu juga wanita yang dalam keadaan haid ataupun nifas, apabila dalam keadaan emergensi, dalam keadaan darurat, maka dia diperbolehkan berdiam diri di masjid dalam batas-batas tertentu. Artinya kata kau bebas. Contoh darurat lagi apa? Misalnya musim hujan, ya, musim hujan dalam keadaan perjalanan pas sepeda motor. Kebetulan pas kita berteduh secara tidak sengaja ternyata mampirnya di halaman dalam masjid, dan ternyata di halaman masjid itu tidak ada tempat untuk berteduh kecuali masuk ke dalam masjid. Dan apabila dia tidak masuk ke dalam masjid, maka kumat penyakitnya, pacangan garing misalnya nih, ya kan? Nah, maka pada saat itu wanita itu diperbolehkan masuk ke dalam masjid, berdiam di dalam masjid dalam batas-batas wilayah tertentu. Artinya kata kau bebas itu. Nah, maksudnya di ujung-ujung aja kan, misalnya begadang. Nah, atau misalnya ketika dia berada di halaman masjid, oh ternyata cuaca bagus saja, ternyata ada binatang buas, anjing anjing babi apa? Anjing gila babi, misalnya anjing gila misalnya ada. Nah, atau misalnya ada harimau, atau ada sesuatu yang bisa membahayakan diri bagi wanita yang haid dan nifas tadi ketika berada di luar masjid, yang mengharuskan dia masuk ke dalam masjid, maka pada saat itu diperbolehkan, diizinkan. Hukum haram tadi gugur karena memang dalam keadaan darurat. Bila kada masuk berbahaya. Nah, atau misalnya yang diperbolehkan lagi, wanita yang haid masuk ke dalam masjid boleh apabila ada majelis ilmu, nah, ada pengajian yang membicarakan tentang masalah wanita tadi, tetapi apabila dia tidak masuk ke dalam masjid, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu itu selain pada tempat itu. Dan di masjid itu tidak menggunakan pengeras suara, artinya ada sound system. Tetapi ketika masih ada sound system, walaupun pengajiannya dalam masjid, masih ada sound system, tidak didapatkan ilmu itu di lain selain daripada di masjid itu, tetapi masih menggunakan sound system, dan sound system itu masih mampu terdengar dengan jelas di luar, maka wanita tadi tetap diharamkan masuk ke dalam masjid, karena masih bisa mendengar di luar. Lain kalau kamu mendengar lagi, silakan masuk ke dalam masjid. Nah, itu hal yang bisa membolehkan wanita yang haid atau nifas ke dalam masjid. Sebenarnya persoalan itu ada 2 macam. Kenapa jadi larang? Satu berkaitan dengan masalah darah.
Dikhawatirkan darah yang najis itu mengotori masjid. Yang kedua yang lebih penting daripada hanya sekedar darah adalah memang status wanita haid dan yang nifas itu dalam keadaan tidak suci. Itu sebenarnya yang lebih dikhawatirkan, dalam keadaan tidak suci, bukan hanya sekedar masalah darah. Sama ketika orang junub. Kenapa orang junub tidak diizinkan, diharamkan masuk ke dalam masjid? Bukan masalah karena najisnya. Orang junub itu pada mungkin lagi sudah keluar maninya. Nani pun sebenarnya kan bukan najis ya. Najis lah. Kata Allah, yang najis itu kan maji. Maji itu adalah cairan yang keluar ketika seseorang terangsang seksualnya, lalu keluar cairan sedikit sebelum keluar air mani. Itu namanya maji. Itu yang najis. Kalau air mani kan tidak najis. Nah, orang yang junub pun tidak diperkenankan untuk masuk masjid, bukan karena masalah takutan najisnya, tapi memang karena statusnya yang dalam keadaan tidak suci. Nah, ini yang dijelaskan seperti ini bagi orang yang haid. Tapi jangan khawatir. Kalau misalnya nih, aku yang misalnya haid, lalu aku pada kau masuk ke masjid karena kau dapat pahala seperti apa yang sudah aku pernah lakukan sebelum aku dalam keadaan haid. Misalnya membantu panitia buka puasa bersama. Ulun sudah 10 hari misalnya nih, 4 panitia kegiatan buka puasa bersama. Ketika ulun misalnya kadang membantu lagi, berarti ulun tidak dapat pahala. Oh tidak seperti itu. Orang yang dalam keadaan haid dan nifas itu tetap mendapatkan pahala ibadah sesuai dengan ibadah yang dilakukannya sebelum dia haid. Contoh, misalnya wanita ini setiap hari itu istiqomah, dia membaca Al-Quran setiap hari 1 juz di bulan Ramadan misalnya kan, atau di bulan lain sama aja tuh. Kemudian dia terbiasa sholat 5 waktu. Kemudian dia terbiasa sholat sunat qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, tarawih dan lain sebagainya. Ya Pak. Kemudian dia terbiasa i'tikaf di masjid, masuk masjid membantu orang lain untuk berbuka puasa. Ketika dia dalam keadaan haid ataupun nifas, maka kebiasaan-kebiasaan pahala yang didapatkannya sebelum haid itu tetap ia dapatkan. Jadi jangan takutan, paling kada dapat nasi kotak itu aja. Tapi jangan khawatir, ya. Masalah rezeki itu insya Allah Allah gantikan yang lebih baik. Asal bujur-bujur niat kita tuh ikhlas untuk membantu masjid, insya Allah. Pian takun aja buan-buan yang ke-7 nih. Yang ke-7 membantu masjid ini, insya Allah dibandingnya duit 1 juta, insya Allah 10 juta dapat di lain. Ini sudah beberapa kali kejadian di masjid ini lah. Di masjid ini kejadian. Yang pertama ada kawan di kapal. Jadi kawan di kapal ini sudah beberapa hari sudah tidak dipekerjakan lagi, di off. Belum karena kebetulan kapal mana? kapal Lion Air bisa tahu jualan. Ya kan? Nah, ketika ada acara di masjid ini masjid inilah, bukan masjid lain. Lalu siap belajar, aku hendak 4 haul Syekh Zaini Abdul Ghani di Masjid Riyadhus Shalihin Batul Izin, dan kalau seandainya mudah-mudahan Sidin kan doaku kabul. Ternyata ketika Sidin hadir di majelis Syekh Haul Syekh Zaini Abdul Ghani, ternyata kada lawas kan sampai seminggu Sidin dipanggil oleh kantor, pian kembali boleh berlayar. Nah, luar biasa. Pian kembali boleh berlayar. Niat Sidin tulus, ikhlas hadir di majelis di masjid, duduk di masjid. Ternyata doa Sidin langsung dijabah. Yang terbaru lagi beberapa hari yang lalu ada jamaah kita juga nih hilang HP. Dan Sidin belajar. Bilanya dapat HP itu, aku hendak menyumbang ke masjid sini. Ternyata HP Sidin dapat. Nah, disumbang Sidin duit 2 juta. Nah, luar biasa. Itu artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan masjid kita jangan memikirkan materialistik. Tapi insya Allah itu akan memberikan jalan keluar, akan memberikan kemudahan terhadap segala urusan kita. Nah, jadi jangan khawatir bagi wanita-wanita yang haid
bagi wanita-wanita yang nifas, jangan takutan kehilangan pahala dan jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri untuk berdiam di masjid dalam keadaan haid dan nifas, kecuali memang dalam keadaan emergensi. Kalau pian misalnya dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, lalu pian karena datang ke masjid, kada berdiam di masjid, lalu acara kacau, emergensi misalnya kan. Tapi kada mungkin lah kalau. Ya Allah, masih banyak yang lain. Nah ini masalahnya, ibu-ibu berdebat harus masalah haid, terpaksa ulun sampaikan. Memang nak ini keadaannya 4 mazhab. Nah, tinggal pilih aja lagi. Anda ikut Imam Malik, oh ternyata Imam Malik juga mengharamkan. Anda ikut Imam Hanafi, oh ternyata Hanafi juga mengharamkan. Hambali, oh ternyata juga mengharamkan mendalam masjid. Syafi'i, maginnya. Jadi ada 4 imam yang mana lagi? Walaupun dulu tadi ada sebagian kecil yang memperbolehkan. Apakah kita hendak 4 yang sebagian kecil tadi? Nah, yang ditakutkan darah itu menetes itu hanya sebatas wanita yang melintas, ya, yang melintas, yang lewat, itu yang diharamkan. Itu pun dalam Sabilal Mu'tadin disebutkan hukumnya bukan boleh tapi makruh. Nah, itu makruh. Bayangkan kalau di Sabilal Mu'tadin sebatas melintas saja disebutkan di sini hukumnya makruh, apalagi berdiam. Dan masalahnya bukan masalah menetes atau tidak menetes, tetapi ada masalah yang lebih krusial, yaitu status wanita haid yang dalam keadaan tidak suci. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita pahami dan kita bisa melaksanakannya. Dan kalau di masjid ini ulun imbau, peganglah yang 4 mazhab tadi, kada usah memegang yang lain. Kira-kira kita inilah kalau dibandingkan dengan Ustaz Abu Somad, dibandingkan dengan Abu Yahya, pintar sidin kalau ta'lim sidin kalau pada kita, yalah, sidin nang alim aja, sidin nang pintar aja, sidin nang intelektual saja, sidin tetap memegang mengharamkan wanita yang haid dan nifas berdiam di masjid, apalagi ulun ilmunya sedikit. Kaduan nih kita, ya. Nah itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tabarrukana min ba'di tabarrukan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa ayyuhum min ahli al-dhair. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal 'ilmi wa zayyina bil akhlaqil hasanati bil hilmi. Allahumma nawwir qulubana بنور الجيك كما السماوات والأرض ولنا بلا برحمتك الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب
لكل القرون في هذا المدين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل النعم الكرام وصحبه والتابعين